Dari kampung yang sunyi seperti Abogi, iman tetap menyala. Karena gereja bukan soal besar kecilnya tempat, melainkan tentang hati yang tetap setia kepada Tuhan dan adat. Ada satu hal yang sering luput kita sadari, manusia jarang hidup hanya dalam satu kebenaran. Ia selalu berdiri di antara dua dunia iman dan adat. Barapen pada 26 Desember bukan sekadar memasak babi. Ia adalah panggung sunyi, tempat manusia mempertemukan langit dan tanah. Di satu sisi, iman yang datang dari gereja Katolik berbicara tentang keselamatan, kesederhanaan, dan relasi pribadi dengan Tuhan. Di sisi lain, adat berbicara tentang kehormatan, kebersamaan, dan identitas yang diwariskan dari leluhur. Dan di tengah-tengahnya, manusia berdiri tidak selalu mengerti, seringkali ragu, namun tetap memilih untuk setia pada keduanya. Tanggal 26 Desember, yang dalam iman dikenal sebagai Hari Santo Stefanus, adalah simbol pengorbanan. Seorang martir yang menyerahkan hidupnya demi kebenaran. Namun di tanah pedalaman, makna pengorbanan itu berubah. Rupa bukan lagi darah manusia, tetapi babi yang dibakar, dibagi, dan dimakan bersama. Disinilah paradoks itu lahir. Apakah ini penyimpangan atau justru bentuk paling jujur dari iman yang membumi? Secara filosofis, Barapen mengajarkan satu hal. Manusia tidak pernah menjalani iman dalam bentuk yang murni dan abstrak. Ia selalu menerjemahkan Tuhan ke dalam bahasanya sendiri, bahasa tanah, bahasa api, bahasa kebersamaan. Tuhan yang tak terbatas itu perlahan dipahami melalui sesuatu yang bisa disentuh. Namun di balik itu, ada bahaya yang tumbuh dalam diam. Ketika tradisi mulai terasa lebih wajib daripada iman itu sendiri. Ketika orang hadir bukan karena kesadaran, tetapi karena takut dikucilkan. Di titik itu, yang sakral bisa berubah menjadi sekadar sosial, yang spiritual bisa tergeser oleh tekanan komunitas. Dan di sanalah pertanyaan paling jujur muncul. Apakah kita sedang merayakan Tuhan atau hanya mempertahankan kebiasaan? Mungkin jawabannya tidak pernah hitam putih, karena manusia memang tidak diciptakan untuk hidup dalam kemurnian yang dingin dan abstrak. Ia butuh simbol, butuh ritual, butuh sesuatu yang bisa disentuh untuk memahami yang tak terlihat. Barapen pada akhirnya adalah cermin bahwa iman yang turun ke bumi akan selalu bernegosiasi dengan budaya. Dan mungkin yang paling penting bukan memilih salah satu, melainkan menjaga agar di balik asap batu, di tengah suara tawa dan kebersamaan, Tuhan tetap hidup di dalam hati manusia.